Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Baik, langsung saja ya ke materi. Minggu ini kita masuk ke materi terakhir di bab 2, yaitu materinya tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y dibagi menjadi dua. Yang pertama ada garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Kemudian yang kedua ada garis yang berpotongan dengan sumbu koordinat. Nanti Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Ibu punya garis G1. Perhatikan garis G1 yang berwarna merah. Garis G1 ada titik A, B, C, dan D terletak di garis G1. Jarak titik A, B, C, dan D terhadap sumbu X selalu sama, yaitu 5 satuan. Jadi jarak titik A, B, C, dan D terhadap sumbu X itu jaraknya 5 satuan. Karena jaraknya terhadap sumbu X selalu sama, maka dapat diartikan bahwa garis G1 sejajar dengan sumbu X. Kemudian, Ibu juga punya garis G2. Perhatikan garis G2 yang berwarna merah. Garis G2 ada titik P, Q, R, dan S yang terletak pada garis G2. Perhatikan gambar. Jarak titik P, Q, R, dan S terhadap sumbu X selalu sama, yaitu 7 satuan. Jadi, jarak titik P, Q, R, S-nya terhadap sumbu X 7 satuan. Karena jaraknya terhadap sumbu X selalu sama, maka dapat dikatakan bahwa garis G2 sejajar dengan sumbu X. Jadi, seperti itu anak-anak. Nah, maka garis G1 dan G2 tegak lurus terhadap sumbu Y. Kemudian ada lagi, Ibu punya garis L1. Perhatikan garis L1 yang tegak berwarna merah. Di garis L1 terdapat titik K, L, M, dan N terletak pada garis L1. Jarak titik K, L, M, dan N adalah 5 satuan. Karena jaraknya terhadap sumbu Y selalu sama, maka dapat dikatakan bahwa garis L1 sejajar dengan sumbu Y. Kemudian ada garis L2. Perhatikan garis L2 yang berwarna merah. Garis L2 ada titik A, B, C, dan D terletak pada garis L2. Jarak titik A, B, C, dan D terhadap sumbu Y selalu sama, yaitu 7 satuan. Selalu sama nilainya 7 satuan. Karena jaraknya terhadap sumbu Y selalu sama, maka dapat diartikan bahwa garis L1 sejajar dengan sumbu Y. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa garis L1 dan L2 tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi seperti itu posisi garis sejajar terhadap koordinat kartesius. Nah, sekarang yang kedua, yaitu garis berpotongan dengan sumbu koordinat. Perhatikan gambar di samping. Pokoknya perhatikan gambar di samping. Ibu punya contoh garis K. Perhatikan garis K yang berwarna hijau. Posisi garis K memotong di sumbu X di titik 3,0. Kemudian memotong di sumbu Y di titik 0,3. Nah, itu garis K. Kemudian, perhatikan garis L yang berwarna merah. Garis L memotong sumbu X di titik -1,0 dan
sumbu Y di titik 0,1. Sehingga garis K dan L pada gambar di samping melalui titik P 1,2. Kedua garis tersebut tidak sejajar dengan sumbu koordinat. Dilihat dari garisnya juga bentuknya silang ya, tidak sejajar. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jika suatu garis tidak sejajar dengan sumbu koordinat, maka garis tersebut akan berpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, seperti itu, garis berpotongan itu biasanya ciri-cirinya bentuk garisnya bersilang, ya, dan tidak akan bertemu dengan garis ujung. Kemudian, Ibu punya contoh. Pada bidang koordinat, gambarlah garis yang melalui titik dengan koordinat berikut. Kemudian tentukan hubungannya dengan sumbu X dan sumbu Y. Ibu punya dua contoh. Ada garis K yang melalui titik A negatif 3,2 dan titik B negatif 1,2. Kemudian yang B, ada garis L melalui titik C 2,1 dan titik D 5, negatif 3. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu untuk mempermudah kalian memahami contohnya. Sekarang poin A dulu. Garis K melalui titik A negatif 3, negatif 2 dan B negatif 1,2. Perhatikan garis K yang berwarna merah. Garis K melalui titik A negatif 3,2 dan titik B negatif 1,2. Kemudian garis K tidak sejajar dengan sumbu koordinat. Tuh, perhatikan dari gambarnya tidak sejajar kan dengan sumbu koordinat. Kemudian titik potong garis K dengan sumbu X adalah negatif 2,0. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Kemudian titik potong garis K dengan sumbu Y adalah 0,4. Nah, itu mengenai soal yang A, yang garis K. Nah, sekarang soal yang B. Perhatikan garis L yang berwarna biru. Garis L melalui titik C 2,1 dan titik D 5, negatif 2. Maaf, 5, negatif 3. Garis L tidak sejajar dengan sumbu koordinat. Nah, titik potong garis L dengan sumbu X adalah 3,0. Perhatikan gambarnya. Kemudian, titik potong garis L dengan sumbu Y adalah 0, negatif 4. Nah, jadi seperti itu gambarannya anak-anak. Kalau misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh tanyakan ke ibu atau ke guru matematika yang bersangkutan. Oke, materi minggu ini sampai di sini saja. Ini materi terakhir di bab 2. Nanti silakan kalian kerjakan soal latihan 2 yang guru berikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.